PA lu. Dia menggantung. Enggak ada hubungannya gue mau dia mau ngomong juga kalau misalnya emang kamera lu ngeblur, mah ngeblur aja, bro. Iya, diam atau diam. Diruncingkan. Nah, di sini nih ada titik nih. Enggak ini kelihatan. titik. Ya, kenapa ya ini? Bentar. Diruncingkan. Makanya gue bilang lu selawat dulu supaya yang lu selawatin itu bisa nyelamatin lu. Disuruh nggak mau. Gue bacain aja dah. Nggak mau, selagi itu nggak terlihat nggak mau. Ya udah, tapi sabar ya, jangan diturunin, sabar tapi. Ya ini dari tadi nggak diturunin. Lu minta 22 tahun, 2 bulan, 23 hari juga gue jabanin. Ini lihat. Tong dah. Runcingkan titik tuh. Titik. Nah, di sini ada konsensus. Mati. Konsensus apa? Mana ada konsensus? Mana ada tulisan konsensus di situ? Ya di sini konsensus, Cok. Gua lanjutin dulu, dia panik banget. Nggak bisa. Boleh melanjutkan, tapi apa yang tertulis itu yang dibaca, jangan lu tambah-tambahin. Gue tadi membacakan apa yang tertulis, nggak yang nggak ada di situ gue tambah-tambahin. Lu mau ayat Al-Quran lu gue tambah-tambahin? Jangan potong dulu, bentar dulu. Ya kalau gue potong karena lu salah. Kalau lu nggak mau dipotong ya jangan salah bacanya. Ribet amat. Itu kan jadi ngebur lagi, bentar. Dibilangin selawat dulu nggak percaya. Sabar kalau gue, kan ada dalilnya. Innallaha ma'as-sabirin. Nggak sabar kan lu dari tadi panik. Nggak panik. Ya, kalau nggak panik ya udah. Nah, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa, Sep? Ini, Sep? Dengan cara disalibkan atau apa? Disalibkan. Atau apa? Dengan cara disalibkan atau apa? Atau disulahkan. Dengerin ya, Rey, nggak usah dardor. Tadi lu udah bilang. Dengerin. Udah, sekarang giliran gua ngomong ya, pakai dalil. Udah ketawa-tawa, so pinter lu. Ya yang kayak gini standarnya udah pakai orang pinter. Tadi kita dengar, itu dia ngomong sendiri ngaku. Ini baru ada asumsi. First point. Itu titik, asumsi. Ada titik, ayo. Asumsi barangkali. Diam dulu. Giliran gua ngomong. Diam dulu. Itu asumsi. Satu. Kedua, di situ dituliskan barangkali. Ngerti barangkali nggak? Barangkali. Ada titik lagi. Bro, kata titik itu tidak memisahkan paragraf tafsiran. Bro, ngerti nggak bahasa Indonesia? Hah? Ini bantah pakai data, jangan asumsi. Coba. Ya oke, bantah pakai data. Sekarang gue tanya. Nih gue tampilin lagi data gue. Iya nih gue tampilin data gue. Lu tampilin data lu itu tahun berapa adanya? Tahun berapa adanya? Lu gak percaya sama kitab lu? Bukan gak percaya sama kitab. Harus dong. Tafsir Al-Quran mau yang gue pakai harus sesuai kan dengan kemauan kamu. Gak mungkin yang sembarangan. Betul nggak? Betul nggak? Kitab sendiri aja. Nggak usah sok-sokan lu. Nggak usah sok-sokan. Sekarang kalau gue tanya Al-Quran juga lu kagak becus, kagak bisa. Bener nggak? Tadi aja nggak bisa. Bener ya? Nggak ada kata disalibkan di situ. Nggak ada. Itu barangkali. Baca yang bener. Bahasa Indonesia berapa sih dulu? Hah? Ini disalibkan bacanya. Ini. Iya. Baca yang benar. Iya. Barangkali baca. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah baca yang benar. Barangkali. Iya, barangkali. Iya, barangkali yang menjatuhkan diri ke atas. Iya, barangkali. Jadi ngerti barangkali. Yang gue bahas bukan kalimat selanjutnya. Lu ngerti barangkali nggak? Iya kan, barangkali menjatuhkan diri. Iya, barangkali itu artinya apa barangkali? Ray, IQ lu berapa sih, Ray? Barangkali itu artinya apa, Ray? Ray, dan itu gua tanya itu tahun berapa? Nih, ini Papias. Ini Papias. Ini abad pertama, abad kedua. Yang di sini dikatakan udah diem. Gua kan ngomong pakai data. Lu ngomong pakai data yang nggak seberapa itu. Diem. Lu gua suruh tampilin datanya. Itu tahun berapa lu nggak berani. Bilangnya tafsiran bapak-bapak gereja. Bapak gereja mana coba sebut namanya? Bapak gereja mana sebut? Oh berarti ini salah, ini tafsiran salah ini. Iya orang itu kemungkinan. Dan lu juga tadi ngomong berkali-kali asumsi kok. Ya iya benar. Kalau kata lu cocok berarti salah. Sekarang gini gua tanya. Gue tanya balik ya Al-Quran ya. Lu diem, lu kena lu sama gue, oke? Enggak, lu diem sama gue. Lu jangan standar ganda ya. Lu baca di sini. Enggak, lu diem. Sekarang gantian nanya, lu diem. Kalau lu bilang gue panik, sekarang lu buktikan lu nggak panik. Ditanya agama lu pasti bisa, lebih bisa daripada lu ngurusin agama gue. Sekarang baca di sini. Sekali lagi, ini yang sering gue tanya. Harusnya lu udah tahu jawabannya. Mana baca apa? Ayat 42. Ingatlah pada hari ketiga betis disingkapkan. Pertanyaan gue, betis siapa di sini? Ntar dulu, ini dulu, jangan lari dulu. Enggak, udah selesai.
Karena lu bilang gua panik, gua terima. Sekarang kalau misalkan lu mau bukti lu benar, harusnya lu berani untuk diuji. Udah selesai. Lu cuma mau berpolemik di sini, nggak tahu malu lu, Rey. Berarti siapa di sini? Kita mau pakai tafsir mana? Oh ini kamera. Ini tafsir mana? Tafsir mana? Iya, gua tutup. Buat apa? Tafsir lu salah, ngaco. Tafsir ngaco. Buat apa? Kitab sendiri disebut tafsir ngaco. Iya, itu kan bukan kitab, itu kan tafsir. Lu nggak bisa bedain nama kitab sama tafsir. Udah turun aja bro. Ketahuan tuh password lu kocak IQ-nya. Gue bingung dah orang kayak gini pede masih muda maksudnya. Kalau ada tua nggak apa-apa deh. Gue bingung dah, gue kalau udah salah juga malu loh. Kok dia bisa nggak tahu malu ya? Pede gitu kan, overclaim. Ini tafsir bapak-bapak gereja. Tafsir bapak gereja mana? Ini FUL. FUL ini kan apa nih FUL? Lah kocak FUL. Ada lagi orang Islam di bawah ngedukung, gue mau bingung. Gue kalau masih jadi Islam, gue mau malu beneran. Tafsir bapak gereja apa? FUL. FUL apa bro? Maksudnya udah gitu, maksudnya udah selesai gitu, ngapain? Dilanjutin gitu kan? Kocak. Maksudnya gue tanya, dia Islam apa ya? Orang Islam tuh harus gue tanya tuh dia dari golongan apa. Ini Abe lagi. Shalom Abe, selamat malam. Harus tanya. Malam. Dari 73 golongan kamu antum Islam yang mana? Yang selamat. Yang selamat. Berarti manhajnya siapa yang selamat itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa itu? Abul Hasan al-Asy'ari atau Ibnu Taimiyah? Jawab jujur. Ya keduanya itu ulama. Keduanya ulama yakin. Dalam kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dhalalatin Ahmad itu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Haytami mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan sama, bagaimana mungkin ulama yang dikafirkan disamakan dengan ulama yang dianggap sebagai ulama yang benar? Jangan bohong. Wah, Haytami sih. Iya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, iya. Mau saya buktikan kitabnya. Anda tadi bilang Asy'ariyah. Dengerin saya kan mau ngutip, dengerin, gak usah sok ngerti. Al-Maqalat, kitab Al-Maqalat fi Kasyf, Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dhalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Itu kan artinya kumpulan makalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kumpulan makalah ulama-ulama. Jadi lebih dari satu. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu mengikuti keduanya, pertanyaan saya, memangnya Ibnu Taimiyah mengajarkan konsep tauhid yang sama seperti Abul Hasan Al-Asy'ari? Saya nggak peduli Anda mau langsung to the point, langsung to the point, langsung to the point. Don't you run. Kamu tidak sedang di Bukit Safa dan Marwah. Tidak usah sa'i, lari-lari kecil. Langsung to the point, buktikan narasi dan klaim kamu yang menganggap kedua ulama itu sama. No, saya nggak minta. Sampai kamu bisa membuktikan poin itu, silakan. Ketika dikatakan Abul Hasan Al-Asy'ari dan Ibnu Taimiyah ulamanya keduanya sama-sama benar, pertanyaan saya, apakah konsep tauhid yang diajarkan oleh dua belah pihak ini sama? Sama, khilaf lafzi saja. Khilaf saja. Oke, kita uji khilaf lafzi, yakin hilaf lafzi. Terus gini, Anda menyebutkan dua tanya. Ini mau lari. Kalau ini hilaf lafzi, apakah ketika saya tanya, gantian loh nanyanya. Oh enggak, ini harus diuji. Enggak, jangan lari. Ini kan breakdown. Sudah selesai itu kalau sudah mentok. Ini masih lanjut. Ketika kamu mengatakan hanya hilaf lafzi, kita uji. Benar nggak hilaf lafzi? Atau jangan-jangan hilaf-hilafan? Sampai nggak selesai sampai hari kiamat, ya? Nah, saya tanya, konsep tauhid Abul Hasan Al-Asy'ari itu dengan konsep Ibnu Taimiyah yang adalah tritauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, apakah sama? Dalilnya di mana? Open cam, kamu bisa open cam. Tampilkan datanya. Beban pembuktian ada di kamu, bukan di saya. Anda yang membawa data. Oh, kita kok saya yang bawa data? Saya yang bertanya, kamu menjawab pakai data. Otak kamu di mana? Kamu yang mengklaim sama, kamu yang mengklaim tauhidnya sama. Datanya di mana? Datanya di mana yang mengatakan itu sama? Komparasi ini loh tauhidnya Ibnu Taimiyah, ini loh tauhidnya Abu Hasan Asy'ari, ini loh persamaannya, kok malah saya yang suruh nunjukin otaknya di mana? Kamu yang on cam, ini imanmu bukan iman saya. Paham? Nggak usah takiyah di sini. Silakan tampilkan datanya. Al-Haytami, tadi Anda menyebutkan Al-Haytami kan?
Udah buka. Udah lewat. Ibnu Hajar Al-Haytami itu dalam kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalatin Ahmad Ibnu Taimiyah itu nanti kalau misalkan kamu sudah membuktikan bahwa hilaf-hilafnya itu hilaf lafzi. Sekarang buktikan konsep tauhidnya, kamu comparing sama atau enggak. Saya minta kok itu kayaknya sulit banget padahal itu basic loh. Saya langsung ketemu nih datanya. Tapi saya nggak mau saya yang nampilin, kamu aja karena kamu yang punya beban pembuktian. Saya ini jadikan data ini sebagai pembantah ketika kamu udah takiyah. Silakan. Anda jangan mute saya. Jangan mute ketika kalau kamu mau tidak bisa berdiskusi secara tertib. Silahkan, saya minta kamu open cam tampilkan data. Saya tidak minta kamu untuk nyumbang 1 juta rupiah. Saya minta kamu buktikan standing position kamu, datanya di mana. Tuh, saya udah undang. Silakan. Udah lebih 5 kali loh saya di mute. Iya, mau diskusi apa ini? Kali, mau lebih dari berapa kali? Diskusi apa yang mau diharapkan dengan diskusi kayak gini? Nggak ada yang diharapkan kalau misalkan orangnya seperti kamu memang nggak ada yang bisa diharapkan. Dengerin Abe, dengerin Abdul. Nggak ada yang bisa diharapkan memang kalau misalnya diskusi dengan orang seperti kamu yang nggak mau jujur. Betul. Ngapain kamu tanya? Kocak. Kalau bisa nggak tampilin data? Iya, kalau misalkan kamu nggak jujur, kenapa saya bilang kamu nggak jujur? Apa saya nggak jujur? Oke, sambil kan saya nggak jujur. Di mana kebohongan saya? Oke, kamu bohong karena kamu bohong karena kamu overclaim nggak ada datanya. Silakan. Kamu bilang katanya konsep tauhidnya sama. Di mana? Itu hanyalah metode pembelajaran untuk memahamkan orang bahwa terserah mau metode kah, mau solusi kah, mau apakah. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala itu ditanzih? Ya. Saya minta tampilkan data, tuh kan? Gimana coba? Jadi semua itu untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mau disucikan, mau diapakan, data. Tidak disamakan dengan makhluknya. Saya minta data, kalau nggak minta disamakan, nanti ada loh babnya di mana Ibnu Taimiyah oleh Ibnu Hajar Al-Taimi dikatakan sebagai kafir dan ateis karena menjisimkan Allah, menyifati namanya Allah. Basic. Namanya basic itu sederhana. Namanya ketika kamu sudah klaim mana narasi datanya itu mana datanya. Yo. Basic. Hey, Anda mute saya udah berapa kali? Kalau udah berapa kali juga Anda ngomong nggak pakai data, Kalau nggak berani bilang. Ya nggak beranilah kalau misalkan saya diskusi dengan orang yang mau menjerumuskan kita kepada kebodohan tanpa ada data. Gimana? Ini saya mau nampilin data loh, bener loh. Saya nggak bohong loh. Bener loh. Saya nggak bohong loh. Silakan ditampilkan datanya. Saya minta tampilin data. Anda juga harus tampilin data ya. Kalau Anda nggak minta tampilin data, Anda pertama mengklaim bahwa udah diem. Kan giliran gua. Kalau giliran gue ya lu diem. Ayo. Yang bener dong, Dul. Udah giliran gua, kan gua yang suruh tampilin data. Masa lu yang ngomong, enak amat. Data-data gua. Lu jual, gua beli. Gantian. Nggak bisa gantian. Lu nggak gantian apa? Orang lu nggak ada data. Kocak nih orang nih punya naik pakai otak gak sih? Nih. Datanya. Nih. Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasyf Dalatin Ahmad Ibnu Taimiyah, kumpulan makalah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Nih. Kita buka di makalah ke-11. Diam ya. Lu bilang katanya sama. Lu lihat nih. Ya. Kita di sini. Kena lo. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat di abad 10. Terjemahan. Dalam bahasan kesunnah. Iyalah, kenapa memang kalau misalkan Arab full nanti kayak tadi nggak mau jujur. Dah, lu turun aja. Kocak. Pede banget, makanya gue bilang dari tadi, aduh. Guys, dia tuh seolah-olah harus pakai bahasa asli, guys. Tadi teman-teman pada nyimak gak ketika saya tampilkan dalil dalam full bahasa Arab, saya suruh dia terjemahin berkali-kali, dia nggak mau terjemahin. Yang kayak gitu pede. Makanya supaya kita nggak kena tipu, kita pakai terjemahan, betul nggak teman-teman? Loh, kalau kamu mempermasalahkan terjemahan nih, Joseph itu nggak pernah beli buku kaleng-kaleng, kita lihat di sini. Enak aja lu. Nih, ini udah rekomendasinya nih Mufti, bukan sembarangan orang, bukan siapa-siapa gitu. Ini rekomendasi, buku saya itu bukan buku kaleng-kaleng bro. Kamu cek harganya ini kalau misalnya nggak percaya berapa. Nih, ya, nih ada Nihil Obstat imprimaturnya tuh dari Pondok Pesantren. Nih, rekomendasi dari Al-Ustadz Al-Habib Syekh Ibnu Ahmad Al-Musawwa. Kena lu. Rekomendasi dari Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, murid dari Al-Muhaddis Al-Musnid Syekh Muhammad Yasin Ibnu Isa Al-Fadani. Kena lu. Siapa lagi? Nih. Enak kan lu?
Tebelnya berapa Sep? Tebelnya nih gue kasih tahu nih. Tuh, hampir 1.000 guys. Nggak usah dibeli, nggak penting. Ya, kenapa? Dibeli juga kayak gituin guys, beneran. Gue sering bilang kan, saya sorry curhat dikit teman-teman. Saya sering bilang kan, besok kalau misalkan ada, ketika ini kan pernah sering gue bawa nih kalau diskusi sama si Ripa sama si Nandar. Mereka jawabnya apa? Itu bukunya, kamu nggak punya guru, kamu nggak boleh baca Joseph, percuma kamu bawa ini nggak ngerti. Gue bakar aja besok gue live, ya nggak? Gue beli buku nggak dihargain guys, dibilang katanya nggak punya guru kan? Memang itu adalah mereka mau menuntun kita, menjerumuskan kita ke abad kebodohan. Gimana kita membaca suatu buku harus ada gurunya? Memang menurut kamu ketika baca novel harus ada yang mengajari? Ketika membaca tentang jurnal-jurnal harus ada yang mengajari? Otaknya itu picik gitu. Jadi mereka memang mencari cara, beragam cara untuk mendistorsi seolah-olah kita akan kembali ke abad kegelapan gitu. Padahal buku itu jendela dunia loh. Kenapa saya beli buku? Saya sudah sering bilang, teman-teman yang Kristen gak usah worry, gak usah, apakah saya harus juga wajib beli buku Islamologi? Enggak, saya bilang. Kenapa? Ini saya hanya refreshing. Dan ini hanya sebagai antisipasi dari mereka kalau teman-teman sering perhatikan ketika diskusi dengan kita. Ketika kita tampilkan secara online, mereka kan sering tuduh, oh itu PDF dibuat. Nah sekarang, berani nggak mereka? Punya otak nggak mereka? Punya hati nurani nggak mereka ketika mereka bilang ini buku buatan Joseph? Serajin apa saya bikin buku kayak gini? Nulis sendiri, ngetik sendiri, nyatet sendiri, nerjemahin sendiri, nerbitin sendiri, ya. Kayak gue bilang kalau kan ada omongan kan, ada ungkapan omongan adalah dua. Tapi kita lanjut ya, sorry. Jadi curhat kemana-mana. Ini tadi kan dia bilang sebenarnya Ibnu Taimiyah itu sebagai orang yang sama dengan ulama lainnya. Ini silahkan lihat sendiri. Wah parah nih teman-teman Sunni nih, Wahabi dibilang sama nih. Telah dikafir. Baca sendiri ya, nanti gue dilaporin. Kalau ada yang nuntut aja nih buku ini nih. Ya. Takut digeruduk dah. Sieun aing mah sieun, ampun om, ampun tante, sieun. Tong gitu, tong lapor-lapornya, sieun, pahit. Serba salah kan? Congor doang gua dilaporin, pakai data dilaporin. Coba teman-teman yang Islam, mengertilah posisi saya bagaimana ini antara hidup dan mati. Makanya kalau gue minta data itu alasannya supaya saya punya dalil yang kuat. Kamu ngomong itu atas dasar apa kan gitu? Orang kan kalau menguji kebenaran itu kan ditanya, kamu ngomong itu atas dasar apa? Mana buktinya? Kamu nuduh orang itu maling, kamu nuduh orang itu pencuri, mana buktinya? Gitu. Semuanya atas dasar pembuktian, guys. Beriman itu harus ada bukti. Baca Ibrani 11. Apa dikatakan di dalam Ibrani 11? Kita baca. Makanya beriman itu bukannya beriman buta, ya. Kita baca Ibrani 11. Ya, kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita telah lihat, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tuh. Ya. Makanya dalam ungkapan Santo Anselmus dari Canterbury itu bilang kan, fides quaerens intellectum, iman yang mencari pemahaman. Gitu. Nggak usah bahas orang-orang Saya maksudnya itu lagi menyindir orang-orang yang kalau misalkan dalam dialog atau dalam diskusi lintas iman itu mudah tersinggung. Memang kalian sudah tahu bahwa dalam ranah iman itu sensitif, ya jangan nyalahin saya. Nyalahin sama lawan bicara saya yang cuma modal nekat berpolemik seperti Mas Rey atau Abe tadi. Bermain dengan mental dan psikologi itu kan sebenarnya cara yang murahan dalam dialog. Kayak contoh Nandar itu kan mempermainkan emosi Ardiansa, memainkan bocil Joseph ini apa longor dan seterusnya. Itu kan itu cara yang titik yang paling rendah dalam diskusi adalah ketika lawan berbicaramu itu menyerang pribadi ad hominem. Makanya argumentum ad hominem itu salah satu logical fallacy yang menurut saya kategorinya paling rendah. Gitu, karena tidak ada argumentasi yang dibantah, malah menyerang pribadi. Nah itu ya kayaknya kalau dosen itu mengerti dia harusnya. Kita lanjut ya. Nanya sama iman gue aja deh, jangan berpolemik, nanya iman aja tentang bagaimana, kenapa orang Kristen itu percaya Yesus, kenapa Yesus itu Allah, apa buktinya, dan itu aja deh, jangan berpolemik.
serba salah kalau nulis. Salam, Boboiboy. Iya, halo Bang Yosef. Ini kan topik abang tanya tentang Allah begitu ya? Iya, Yesus Allah tanya saya, betul. Saya mau tanya tentang itu, saya nggak mau tanya tentang Muslim begitu. Kalau Bang Yosef sendiri, gimana pemahamanmu tentang Tritunggal itu sendiri? Oke, Tritunggal sejauh bagaimana pengajaran dari Yesus sendiri yang mengajarkan tentang baptisan, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi satu nama, 3 pribadi dalam satu nama. Dan juga yang diajarkan oleh para rasul, terutama Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, darah, air, dan roh, dan ketiganya satu. Ya, maka dengan sebatas itu pula lah saya memahami Tritunggal. Karena sekali lagi, Tritunggal adalah misteri bagaimana memahami Allah yang kita tidak akan pernah bisa gapai sampai kapanpun. Sebab seorang kudus yang bernama Agustinus dari Hippo juga mengatakan jika kamu memahami Allah maka dia bukan lagi Allah. Itu sebab saya tidak pernah mengatakan, bahkan kita seharusnya sebagai Kristen sejati tidak boleh mengatakan saya paham Allah. Allah masuk logika. Allah mudah dimengerti, no. Jangan seperti itu, karena Allah melampaui akal dan logika. Dan jika ada orang yang menjelek-jelekan atau menghina kita ketika kita mengatakan Allah melampaui logika, yakinlah bahwa kalian di iman yang benar. Kenapa? Ya kalau Allahmu masuk dalam logika, ya berarti logikamu se-IQ 78, Tuhanmu itu 78 berarti IQ-nya. Sama dengan pemahaman IQ yang sempit itu, IQ yang rendah itu. Sama seperti pemahaman akal manusia yang terbatas itu, ya kan? Yang kita sudah terbalap dengan adanya teknologi-teknologi seperti AI atau ChatGPT yang udah bahkan secara tidak langsung mereka akui katanya ChatGPT lebih pintar, ya nggak? Gitu. Jadi sekali lagi Tritunggal berbicara mengenai kebagaimanaan Allah yang esa. Tidak pernah kita hitung-hitung Allah karena Allah bukanlah benda yang dapat dinominalisasikan. Contoh, ya, kalau kita hanya menyatakan satu Allah, dua Allah, lah apa bedanya? Karena di dalam Alkitab pun sudah dijelaskan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 19. Jika kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik, namun iblis pun gemetar. Perhatikan, kata-kata yang dikatakan, yang dituliskan kepada kita oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 19. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, namun setan pun gemetar. Tahu nggak maksudnya apa? Jadi kalau imanmu hanya sebatas koar-koar, hanya sebatas oh Allah satu, oh Allah satu, oh Allah satu, oh kami punya satu Allah, Allah itu hanya satu. Alkitab mencatatkan melalui Rasul Yakobus, iblis pun percaya dan gemetar akan hal itu. Artinya apa? Ya apa bedanya sama iblis? Orang iblis juga tahu kok bahwa Allah itu satu. Gitu. Jadi pemahaman kita tadi saya sudah tekankan sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan tentang baptisan, dibaptis dalam satu nama tetapi 3 pribadi, yang ketiganya itu dalam berbicara mengenai kesatuan hakikat yang esa dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dalam beberapa kesempatan banyak teman-teman apologet Kristen yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, termasuk saya yang juga sama-sama kita belajar di sini mengingatkan jangan menggunakan analogi apapun mengenai Allah Tritunggal hanya demi menjelaskan kepada orang yang tidak mengimaninya. Catat, karena teman-teman Kristen tidak punya kewajiban untuk meyakini mereka tentang Allah Tritunggal atau paling tidak membuat mereka mengerti. Kita tidak punya kewajiban. Ketika mereka, gue masih gak ngerti nih mengenai Tritunggal, jelasin dong. Jangan di otak kamu tuh mikir, oh saya harus bikinin. Enggak perlu. Kalau dia mengerti dan memahami, dia sudah jadi orang Kristen. Dia sudah sama seperti kita. Paling tidak. Tidak lagi kemudian mengatakan, oh berarti ada 3 Tuhan. Oh berarti ada 3 Allah. Nah udah kalau gitu udah tinggalin. Ya, karena Tuhan Yesus kebaskan debu. Dan karena Tuhan Yesus juga jangan berikan mutiara kepada babi. Artinya apa? Jangan menjadikan waktu dan jangan kemudian jadi batu sandungan gitu. Nah, balik lagi mengenai Tritunggal. Tritunggal adalah memahami kebagaimanaan Allah, Allah yang esa, Bapa, Putra, yaitu Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, dan Roh Kudus. Ketiganya dapat dibedakan. Jadi Yesus Kristus, sang firman Allah yang menjadi manusia, itu bukanlah Allah Bapa. Begitu juga Roh Kudus. Jadi ketiga pribadi ini benar-benar 3 yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat kamu katakan ada 3 Allah, enggak. Yesus bilang kok, di dalam Yohanes 17 ayat 5,
Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadirat-Mu. Loh kok bisa Yesus yang ada di dunia tiba-tiba bilang ada di hadirat Sang Bapa? Kok coba gimana? Jadi jangan bilang ketika dikatakan 3 pribadi dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, kamu bilang gak masuk akal, kok bisa, kok ya itu kan lagi berbicara Allah. Tadi premis pertama ketika berbicara Allah saya sudah berikan disclaimer. Memang Allah melampaui logika. Ketika Allah masuk dan dapat dipahami dengan logika, dia bukan lagi Allah tetapi adalah buatan pemikiran kamu. Masa lebih rendah daripada lautan yang menurut ilmuwan dari sekian persen manusia baru hanya mampu mengeksplorasi sebesar 10%. Itu lautan loh yang kelihatan depan mata yang kita tinggal ceburin diri. Tuhan yang maha pencipta tiba-tiba ada umat di abad keberapa gitu yang bilang katanya Tuhan saya lebih masuk logika. Berarti lebih rendah daripada ciptaannya. Gitu. Paham gak? Maka sekali lagi dalam kekristenan berbicara mengenai Allah yang esa. Saya selalu bilang ketika kesaksian di Diaspora TV itu ketika ditanyakan apakah kita menyembah 3 Allah enggak? Orang Kristen di Arab mereka membuat tanda salib. Mereka menyebut Bismil Ab wal Ibn Waruhil Kudus Al-Ilahi Wahid. Penekanan pada kalimat terakhir Al-Ilahi Wahid dipahami sebagai Allah yang satu atau Allah yang esa. Sama maknanya. Tidak dikatakan Al-Ilahi Salisu misalkan. Allah yang 3. Enggak, Allah yang esa, Allah yang satu. Tapi orang Islam Arab yang mendengarkan itu mereka tidak protes. Buktinya mana? Justru buktinya mereka beribadah, mereka mengadakan pengajaran-pengajaran di tengah-tengah jalan-jalan, orang nggak ada yang protes kok. Cuman orang Indonesia aja yang ribut-ribut menghitung berapa Tuhan. Makanya sekali lagi, Tritunggal adalah berbicara mengenai keesaan Allah. Ya. Sejauh bagaimana Tritunggal itu dipahami misteri, ya karena memang sampai kapanpun Tritunggal tidak dapat dipahami. Karena itu konsep ketuhanan. Sama seperti manusia. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk dapat memahami dirinya sendiri. Betul nggak? Makanya kita dinamakan makhluk sosial. Konstruksi sosial yang membuat kita memahami diri kita. Itu pun belum sepenuhnya. Makanya kita butuh psikolog, psikiater, kita butuh curhat. Bahkan pasangan hidup kita saja yang sudah menemani kita sepanjang seumur hidup kita sampai berpuluh-puluh tahun belum tentu bisa memahami diri kita. Apalagi diri kita sendiri. Sebab diri kita masih butuh bantuan orang lain. Betul nggak? Makanya makhluk sosial. Maka sangat mustahil jikalau manusia yang penuh kekurangan ini tiba-tiba mengatakan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang maha pencipta, Tuhan yang maha segala sesuatu bisa dipahami. Itu aneh. Ya, kita aja sendiri nggak bisa memahami, makanya butuh bantuan orang lain untuk menilai diri kita. Menurutmu gimana sih aku? First impression kamu gimana? Kan gitu. Ada psikolog, ada psikiater, dan seterusnya. Dan itu pun tidak bisa memastikan, sekali lagi saya tadi sudah bilang. Tidak dipastikan. Gitu. Gitu, Om Bobo Boy. Semoga menjawab. Ya, oke. Kan tadi berkait dengan seperti kata Augustinus de Hippo itu kan, berarti kan saya pernah membaca berkait kata John Calvin, ketika engkau mengenal Allah, engkau mengenal diri, pasti engkau mengenal Allah. Begitu. Artinya ada ada suatu kemungkinan manusia itu bisa mengenal Allah. Begitu. Tadi kan Bang Yosef mengatakan tidak Allah itu seharusnya tidak bisa dilogikakan. Kalau dilogikakan artinya dia bukan lagi Allah, begitu ya kan. Nah, tetapi kan kita harus bisa melihat di sini kan bahwa ketidakmampuan itu kan ketahuan kita secara absolut, begitu. Tapi kan secara pengenalan kita, misalnya kalau Bang Yosef kan dari Kristen, begitu. Pengenalan kita akan Allah kan sudah dinyatakan di dalam Alkitab kan. Meskipun pengenalan kita itu tidak secara sempurna, begitu. Sejauh apa yang dinyatakan Alkitab. Nah, berkait tadi ke Allah, misalnya kan kalau kita bisa melihat ya, manusia dicipta oleh Allah, begitu. Ini pertanyaan kedua. Manusia kan dicipta oleh Allah, begitu ya. Nah, sebagaimana tadi Calvin, ketika kita mengenal Allah, kita mengenal diri, kita bisa mengenal Allah. Nah, sejauh apa kita itu, ciptaan itu serupa dengan pencipta itu, dalam hal apa? Ya, saya rasa tanpa adanya John Calvin juga sudah jelas ya dalam 1 Yohanes 4 ya, dikatakan dengan jelas bahwa ketika kita adalah orang-orang yang mengasihi, kita itu berasal dari Allah.
dan kita mengenal Allah. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu poinnya. Jadi tanpa ada John Calvin, kita memang sudah dikatakan mengenal Allah. Tetapi dalam penjelasan mengenai Tritunggal, itu tadi berbicara mengenai secara penjabaran. Ketika ada orang yang mengatakan Allah bisa masuk logika, itu maksudnya menyempitkan, membatasi kuasa Allah. Kan tadi makanya saya kasih contoh studi kasus ketika ada orang yang mengatakan, oh berarti Tuhannya tetap ada 3 tuh, nggak bisa tuh Esa, tetapi 3 pribadi. Itu makanya saya tadi kasih contoh, kalau Bang Boboiboy menyimak gitu ya. Nah ketika berbicara sekali lagi mengenai pengenalan akan Allah, memang tanpa adanya John Calvin, once again saya bilang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan kita yang saling mengasihi ini sudah dikatakan kita berasal dari Allah dan mengenal Allah, karena Allah adalah kasih, kan gitu. Nah balik lagi, berbicara mengenai penciptaan manusia. Manusia itu memang dituntut untuk mengenali Allahnya. Tetapi sejauh bagaimana Allah menyatakan diri seperti yang diwahyukan melalui Alkitab yang telah dituliskan oleh para nabi dan para rasul, kita memahaminya Allah itu dari pengakuan iman rasul. Itu sebab kita kekristenan tidak pernah terlepas dari pengakuan iman rasul. Ini kan definisi yang sangat konkret, yang selalu saya katakan, ketika kamu ingin mengenal Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kamu tidak mungkin mengenal dia dari orang-orang yang tidak pernah bertemu dan mengenal dia. Contoh, kamu mengenal Yesus dari orang yang mengaku sebagai nabi yang muncul di abad ke-7. Itu sangat tidak mungkin. Pengenalan akan Yesus akan bisa kita terima jikalau kita dapatkan itu dari pengajaran dari murid-murid langsung bertemu dan berbicara kepada Yesus, itulah para rasul. Makanya kita punya pengakuan iman rasuli. Kita beriman sebagaimana para rasul beriman kepada Yesus. Betul nggak? Itu sebab kita mengenal Yesus seperti bagaimana kita mengenal Yesus seperti bagaimana para rasul mengenal Yesus. Makanya tadi di awal saya sudah memberikan disclaimer. Kita mengenal dan mempelajari, kita mengetahui tentang bagaimana misteri Allah Tritunggal Maha Kudus seperti bagaimana Alkitab dan para rasul, saya bilang, ajarkan. Seperti bagaimana Tuhan Yesus dan para rasul ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19-20, dan para rasul contoh salah satunya adalah 1 Yohanes 5 ayat 7. Rasul Yohanes mengajarkan tentang ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Kan gitu. Jadi saya sudah memberikan limitasi dan juga penjelasan dan juga disclaimer bahwa yang dimaksud dengan pengenalan akan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah sebatas bagaimana kita bisa memahami sesuai apa yang ada pengajaran itu. Jangan kita tambah-tambahkan, makanya tadi juga saya tambahkan dengan studi kasus. Jangan orang Kristen menggunakan analogi-analogi, kan gitu. Nah itu yang mau saya maksudkan dengan menalarkan, oh Allah itu, Allah Tritunggal itu kayak kita Joseph, saya Joseph ini namanya. Di rumah dipanggilnya Joseph. Di tempat kerja dipanggilnya Jojo, di tempat tongkrongan dipanggilnya Sep gitu. Oh enggak, seperti itu kan salah. Makanya saya bilang itulah yang kemudian menjerumuskan pemahaman salah, yang akan mempengaruhi pemahaman tentang Allah Tritunggal, kan gitu. Kan ada orang yang menjelaskan kayak gitu kan. Beberapa waktu lalu sempat viral video TikTok itu ada oknum pendeta yang mengajarkan itu salah. Ada lagi yang mengajarkan seperti itu dan kemudian jadi pengajaran yang berkelanjutan. Jadi orang-orang karena nganggap itu analogi yang masuk akal diterima. Padahal itu adalah sekte yang telah dikutuk oleh gereja, itu Sabellius, yang mengajarkan bahwa 3 pribadi itu adalah 3 karakter dalam satu pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan 3 pribadi, tetapi 3 sifat dalam satu pribadi. Itu yang salah. Begitu. Jadi pemahaman saya maksudnya di luar dari tidak melampaui akal logika, itulah untuk menghindari analogi-analogi yang akan menyalahkan ajaran-ajaran yang sudah gereja tetapkan, yang sudah gereja definisikan. Bukan artinya gereja mengadakan, tapi gereja hanya menegaskan kayak gitu. Dari Yesus, dari Tuhan Yesus dan para rasul. Tapi Bu, ya kalau misalnya ada teman-teman yang salah paham, ya jangan langsung dihakimi, dikasih tahu yang benarnya gimana. Nah, ini makanya saya bilang, karena kita sesuai ungkapan lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kalau bisa dari sekarang kita kasih tahu juga, sama-sama belajar dengan teman-teman yang sedang menyimak. Jangan menggunakan lagi analogi-analogi, apalagi Boboiboy ya kan, karena kebetulan nama kamu Boboiboy gitu. Kayak kuasa Boboiboy, terpecah jadi 3, nanti jadi 1 lagi. Terus nanti kalau misalkan butuh apa-apa nanti pecah jadi 2, pecah. Nah itu juga salah kan. Kan pribadi Allah itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sejak kekekalan sampai kekekalan adalah kesatuan hakikat yang tidak dapat dipisahkan. Enggak ada Bapak duluan, Yesus duluan, Roh Kudus duluan, ini belakangan, enggak ada. Gitu ya. Bapa adalah sumber tanpa pangkal, tetapi Yesus yang adalah mengatakan di dalam Injil Yohanes, segala yang Bapa punya adalah aku punya, karena mereka satu kesatuan.
Ketika Yesus ingin mengutus Roh Kudus dalam Injil Yohanes bab 16, Yesus mengatakan apa yang Bapa punya adalah aku punya. Itu untuk menyatakan kesetaraan. Maka juga dengan tegas dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu menyatakan kesatuan hakikat dan kesetaraan. Ya, makanya juga dalam Yohanes 17 ayat 5 ketika Tuhan Yesus mengatakan permuliakanlah aku di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Itu kan juga menjelaskan gitu. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Sang firman Allah yang menjadi manusia itu sudah ada. Artinya kesetaraan dengan Sang Bapa. Oke Bang Yosef. Ini yang tadi ada lagi yang pertanyaan saya pikir belum terlalu jawab. Tapi tadi pengenalan yang sangat pengenalan manusia akan Allah itu sangat limited begitu, sehingga kita tidak berani multi tafsir ya dalam itu, termasuk juga kekeliruan yang terjadi di luar kekristenan. Mereka menafsir tentang Allah itu sehingga salah kan, mereka sulit logika kemanusiaannya dipakai mengukur Allah yang besar begitu. Berat rasanya menerima Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Lebih mudah bagi mereka untuk manusia menjadi Allah, padahal kan sesuatu yang sulit manusia menjadi Allah, yang gampang itu Allah menjadi manusia, karena itu yang gampang. Nah tadi Bang Yosef sudah menegaskan lagi, artinya kita memang harus berhati-hati. Nah tadi yang berkait itu kan perihal bagaimana kita bisa mengenal Allah begitu. Nah pengenalan kita akan Allah sama dengan pengenalan dengan diri kita, sehingga kita mengenal diri kita, menghargai diri kita juga. Teman-teman yang mungkin merusak hidupnya dan lain bisa mengenal diri karena kalau mereka bisa mengenal Allah dengan baik. Nah pengenalan ini yang mau saya tanyakan, pengenalan kita ini ya yang menjadikan kita segambar dengan Allah, yang bisa kita mengenal Allah di dalam diri kita ini apa gitu loh. Sehingga yang katanya itu mengenal Allah, seperti tadi kan Bang Yosef kan, saya kan kutip kata-kata John Calvin, tapi ya John Calvin namanya pasti biblically kan begitu. Nah kalimat yang kita mengenal Allah, mengenal Allah itu di dalam bagian apa di dalam diri kita yang kita kenali sehingga kita itu bisa mengenal Allah gitu loh. Kesegambarannya itu apa? Misalnya saya melihat Bang Yosef nih, saya melihat Bang Yosef, boleh saya potong, tapi saya bisa melihat Allah begitu, mengenal Allah gitu, memiliki pengenalan dengan Allah. Boleh nggak saya potong? Ketika kamu mengutip John Calvin, ini saya agak ragu. John Calvin mengatakan mengenal diri sendiri sama dengan mengenal manusia. Bagaimana mengenali diri sendiri? John Calvin mengajarkan dalam teologi tulip itu total depravity, mengutip Roma 3:23, kok karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya benar, saya tahu di dalam tulip, 5 tulip itu jangan dipahami secara absolut. Manusia yang jatuh rusak total itu pengenalannya yang maksudnya kembali kepada Allah itu yang tidak bisa. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa berbuat baik. Jadi di situ kerusakan total itu tidak absolut. Artinya orang yang misalnya orang yang tidak bertobat, orang yang tidak di dalam Kristus juga dia tahu berbuat baik. Jadi kerusakan total itu jangan dinilai bahwa manusia itu mati di dalam artian ya kita mendefinisikannya dia mati, dia tidak sakit, dia tidak demam. Orang mati tidak ada keinginan kembali kepada Allah itu poinnya. Total depravity itu jangan dinilai dia itu nggak bisa berbuat baik. Nah pengenalan kan ada wahyu umum begitu ya kan, wahyu umum, wahyu khusus begitu. Nah di dalam manusia ini ada moral yang natur yang di Tuhan taruh. Nah, dalam hal apa saya mengenal Bang Yosef itu, saya bisa mengenal Allah gitu loh. Di dalam tadi saya sudah bilang dengan bagaimana tadi saya sudah memberikan analogi bahwa manusia sendiri pun tidak dapat memahami dirinya sendiri. Ini pemahaman dari mana? Kalau manusia mengenali dirinya bisa mengenali Allah. Berarti sampai kapanpun kita tidak bisa mengenali Allah dong. Bertentangan dengan Alkitab yang menyatakan bahwa di dalam dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang telah menyatakan dirinya. Ya gitu. Nanti bertentangan lagi kalau kita memaksakan bahwa kita mengenali diri kita sama dengan mengenali Allah. Padahal di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan apa? Dialah satu-satunya tak terhampiri, yang tidak dapat takluk dengan maut. Kan gitu. Ya itu kan merujuk kepada Kristus yang adalah image of God itu kan, kesempurnaan image of God itu di mana kita nanti dipulihkan begitu, yang mana kita kan hanya imitationya Kristi,
Kita hanya imitate, kita hanya menyerupai begitu. Kita bukan manusia sempurna gitu. Nanti kelak kita akan disempurnakan kan. Iya. Nah, maksudnya gini yang saya tanyakan gini, kan kita, biar nggak kan, muter-muter kemana-mana. Sorry, biar nggak muter-muter kemana-mana. Masih ada teman-teman yang ngantri di bawah bentar. Ketika dikatakan kamu mengutip John Calvin mengatakan di sini ada teman yang membenarkan yang mengkoreksi mungkin sedikit ya. Manusia mengenal Allah baru bisa mengenal dirinya. Gitu kan, itu perkataan John Calvin. Pertanyaan saya, sejak kapan manusia bisa mengenal Allah? Kalau misalkan berhadapan dengan 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya terang tak terhampiri. Kita itu benar yang dibilang teman-teman kita bacakan itu. Dulu 1 Timotius 6 ayat 16. Saya lupa lanjutannya kan gini dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak pernah bisa mati, yang hidup di dalam cahaya yang begitu cemerlang sehingga tidak seorang pun dapat menghampirinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Kalau di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 kita dikatakan tidak seorang pun dapat menghampirinya. Itu gimana maksudnya? Ya itu kita kalau di dalam itu konsepnya kita itu kan anugerah. Itu berbicara anugerah yang kita bisa kembali pada Allah. Tetapi ini pengenalan. Kita ini kan hanya ini dikatakan tiada seorang pun. Bukannya sehingga hanya ada beberapa orang. Di sini dikatakan sehingga tiada seorang pun. Saya bacakan dalam versi bahasa Inggris ya supaya mungkin mengerti. Tidak seorang pun berarti nobody. Nggak ada pengecuali, no excuse, paham nggak? Ya, I know. Ya, it is he alone who has immortality and dwells in approachable light, whom no one has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Ini pemahaman dari mana ini kalau misalkan dikatakan kita bisa mengenal Allah, padahal di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 Rasul Paulus katakan Allah satu-satunya yang tidak dapat dihampiri. Ngenalnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi kalau Oke, kalau memang Bang Yosef tidak mau melihat pertanyaan saya itu. Jadi kapan kita akan bisa dalam Timotius itu ya, konteks Timotius, kapan kita akan bisa menghampiri dan melihat? Nah, kapan itu akan terjadi? Kapan? Ya kapan? Sebagai orang misalnya Bang Yosef sebagai orang Kristen nih, kapan? Kapan itu akan terjadi? Kalau nobody can see, berarti selamanya dong. Termasuk juga Bang Yosef, kan begitu? Iya. Nah, di dalam konteks apa begitu? Atau sampai kapan? Nah, cuman saya tidak berbicara. Saya tidak berbicara perihal kita mati total, tidak. Saya berbicara di dalam konteks yang pengenalan kita akan mengenal diri kita dengan benar kalau kita mengenal Allah, dan kalau kita mengenal Allah itu lebih lagi. Nah, di dalam keserupaan mengenal diri itu gitu, itu aja sebenarnya. Tidak usah sampai ke dalam konteks perjanjian baru lah, anugerah lah, itu lain lagi begitu. Tetap kan ada manusia ini kan pada dasarnya ada tetap kemauan. Salah. Gini nih, saya harus memotong ketika Anda salah. Enggak, anugerah itu kan dari Tuhan. Anugerah itu datangnya harusnya sekarang ketika kita sudah diselamatkan, betul nggak? Pertanyaan saya, ketika 1 Timotius 6 ayat 16 Anda anulir dengan adanya dengan adanya anugerah, harusnya kita bisa mengenal Allah. Padahal dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan apa coba? Ini kan saya menghargai kamu dalam perspektif bagaimana kamu adalah memahami Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Alkitab dari tadi menyatakan sebaliknya dari apa yang kamu katakan dan yang kamu kutip dari pemahaman John Calvin. 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Tuh. Ya, berarti itu second coming kan? Yes, second coming. It's not about anugerah, grace. Kalau anugerah, masa anugerahnya baru datang pas second coming, Bang? Nanti ya, jadinya pemahaman kita belum dapat anugerah. Saya kan tidak bilang kalau anugerah sudah kita alami sekarang sejak orang diselamatkan. Sejak orang diselamatkan kan 1 Timotius 6 ayat 16 itu berbicara dan ini bukan anugerah loh. Ini berbicara mengenai apa? Kebangkitan badan. Loh iya, kita akan bertemu dengan Kristus apabila menyatakan dirinya di hadapan kita dan kita akan serupa dengan Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini bukan berbicara anugerah, ini sudah berbicara mengenai kita dalam surat Rasul Paulus juga bahwa apabila kemah
tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar kan gitu, maka Kristus telah menyediakan tempat kediaman kemah yang kekal, yang sejati, yang bahagia, yang sempurna. Itu adalah kebangkitan badan yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25 oleh Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 2 ini bukan berbicara anugerah lagi, ini sudah berbicara second coming yang tinggal Yesus itu mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan dia, dengan tubuh kemuliaan. Ini bukan anugerah lagi Bang, udah beda. Anugerah ini kita yang sekarang lagi masih ada di dunia, masih hidup. Grace, anugerah, rahmat. Ini gimana? Udah ya? Kita lanjut diskusinya besok ya Bang ya, mohon maaf ya Bang ya. Kita lanjutkan dengan teman-teman lain supaya nggak lari kemana-mana. Jadi nggak bingung, teman-teman kasihan di bawah dengerinnya bingung. Ini kemana gitu kan. Jadi yang jelas itu ya, gini, makanya saya bilang tadi saya mau bantah dengan mengatakan gini ya, saya pun pribadi tidak pernah menganggap bahwa saya bisa menafsirkan dan berhak untuk menafsirkan Alkitab. Makanya saya tidak pernah menafsirkan. Saya hanya membacakan dengan sesuai dengan konteks. Ketika kita mau menafsirkan Alkitab, ingat bahwa Rasul Petrus pun mengingatkan kita dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Teman-teman boleh dibaca, dibuka 2 Petrus 1 ayat 20, di situ dituliskan apa. Silahkan dibuka, dibaca teman-teman. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, seperti itu. Jadi supaya kita tidak kemana-mana aja gitu diskusinya. Tadi ada teman Islam nunggu, tapi nggak apa-apa lah. Kalau dia berpolemik juga nggak ini. Host tak dapat jawab. Aku jawab dari tadi pakai dalil. Thank you Kak Rainbow, God bless. Apa kabar? Udah lama. Kayaknya penonton lama aku tuh kayak udah jarang gitu ya dapat notif ya. Arasid undang, Arasid siapa? Alkitab tidak boleh ditafsirkan secara pribadi. Boleh dibaca tetapi tidak boleh ditafsirkan secara pribadi. Itu yang salah. Kalau dibaca boleh, nggak boleh tafsiran pribadi. Kalau tafsir pribadi nanti seperti kaum sebelah, yang mereka itu menafsir secara bebas. Shalom Abi, selamat malam. Malam. Silahkan, ada yang mau dilanjutkan dari diskusi kita tadi dengan adanya utang data yang kamu buktikan di sini? Kita tuh sebenarnya mau diskusi apa mau Anda mau mendikte? Kalau mendikte itu nggak pakai data, itu mendikte ngomong doang, nggak jelas apa datanya, itu dikte. Kalau data ditampilkan seperti tadi saya, jadi yang mendikte siapa, yang pakai data siapa? Kita mau bahas yang pertama apa yang kedua nih? Ya sudah lanjut lah. Kalau bahas pertama lagi nanti bingung orang. Dan yang kedua juga kamu kan nggak bakalan mau melanjutkan kan? Ya nggak? Yang nyantai aja. Yang kedua itu gimana jadinya, mau dibahas lebih lanjut nggak? Yang kedua itu menurut saya nggak apple to apple. Loh, kok nggak apple Mereka bertiga itu nama yang Anda sebutkan, baik itu Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ibnu Taimiyah. Sorry. Ini bukan karena saya mau potong atas apa-apa ya. Itu ada suara anak kecil. Kalau itu terdengar lanjut terus-terusan, itu jadi kesempatan buat yang di bawah itu untuk report saya. Suara anak, bukan saya benci anak, bukan saya yang benci. TikTok. Lo salin TikTok. Nanti kena report saya. Nangis lagi. Sorry ya. Baik. Udah nggak ada. Saya mau bertanya yang lain aja, tapi 3 orang itu Abul Hasan Al-Asy'ari, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami itu kan nggak ketemu 3 orang itu. Yang satu ya, terus kenapa tadi? Masalahnya gini. Abad ke-6, yang satu abad ke-10. Dengerin. Ini nanti kan ada teman-teman yang relay di live YouTube. Kamu tadi pas di awal ditanya apakah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Ibnu Taimiyah mengajarkan sama? Iya, itu semua sama. 2 orang itu sama. Nah, sekarang giliran diuji, kamu langsung berlindung di balik kata-kata, oh ya udah, mereka nggak pernah ketemu, mereka beda abad. Ini di mana konsistensi kamu dalam ranah dialog begini? Bagaimana saya bisa punya, saya taruh rasa kepercayaan saya untuk bisa berdiskusi dengan orang yang seperti kamu, tapi kamu inkonsistensi. Beda-beda, setiap berapa menit sekali beda omongannya, setiap ini beda. Kamu tadi di awal udah ditanya, sama nggak? Kamu bilang sama, pede. Iya kok sama, iya benar sama, mereka sama-sama. Gimana mau menjelaskan? Kita kan kalau mau menjelaskan itu ada poin 1, 2, 3, 4. Itu terserah kita mau mulai dari mana. Saya baru ngomong belum ada 2 detik udah di mute. Enggak, ya nggak bisa.
nggak bisa lah. Ngomong 2 detik itu nggak ngomong itu, cuman baru ngangap. Nggak usah terlalu hiperbola. Jadi gini, kalau berbicara mengenai diskusi, dari tadi saya sudah disclaimer, diskusi itu nggak cuma congor dan suara yang dikeluarkan, tetapi juga data. Makanya pakai data dari tadi. Kamu mau ngomong 10 jam pakai data, kita bakal anteng di sini, beneran. Saya yakin pada anteng dengerinnya, karena kami dapat ilmu. Tapi kalau misalkan cuma modal congor, yang di bawah itu teman-teman pada ngamuk, turunin ya kan. Turunin Joseph, turunin. Wah, kena amuk masa kamu. Ya? Nggak ada yang nyuruh saya turun. Pede, nggak ada yang nyuruh. Orang di bawah aja udah banyak kok yang minta data, gimana sih? Kamu ini. Kok dia pede sih guys? Gimana sih? Udah Pak, jangan main-main Pak, saya udah ngantuk Pak, nggak ada waktu untuk main-main, saya besok bangun pagi. Gimana sih Bapak? Teman-teman, kasihan itu yang nonton itu pada buang-buang kuota, pada buang-buang wifi itu gara-gara dengerin AB. Bejir, dia bisa-bisa aja bilang, nggak ada kok yang bilang saya turun. Dia bejir, orang-orang bejir. Bejir itu banjir ya teman-teman ya. Kok aku begini loh, yang saya iri dari mereka itu, kita pengen punya rasa percaya diri gitu, tapi percaya diri dengan gak punya malu tuh beda tipis ya. Si Ray, orang itu tadi ya, orang-orang sebelumnya itu beda ya teman-teman, beda tipis ya. Percaya diri, confident dengan gak tahu malu itu beda tipis ya, bener ya? Ya gak sih? Gue tuh takut gitu. Kayak beda tipis gitu. Salve Bradel, salve Om Paul, salve. Kita lanjut ya. Maksud aku gini ya, sekali lagi teman-teman Islam, aku sebut Islam karena memang kalau bukan Islam ya secara possibility, secara kemungkinan memang paling banyak itu yang menonton selain yang Kristen itu Islam, karena kan ini diskusi lintas iman dan teman-teman yang tertarik dengan kekristenan. Ini bukan narasi negatif, maksudnya gini, aku mengingatkan mau Kristen mau Islam, kalau berbicara dengan narasi apapun, kayak apalagi Kristen kan harus ada dalilnya gitu loh. Mau teman-teman pakai Alkitab, mau pandangan Bapak Gereja, atau mau pengajaran dari siapa, itu kayak tadi, itu kayak Om Boboiboy masih agak oke gitu kan, mengutip John Calvin oke. Nah termasuk Om AB gitu, maksudnya gini, dalil itu nggak harus selamanya ditampilkan sih sebenarnya, itu hanya opsional. Tapi kan sejauh bagaimana kita bisa menampilkan data itu lebih baik, karena gini, saya selalu bilang gini, kita berbicara efisiensi waktu. Jadi dengan adanya teman-teman menampilkan dalil di layar, teman-teman yang mendengarkan itu nggak perlu bolak-balik, nggak perlu keluar aplikasi TikTok untuk nge-cross check. Dan kita biar sama-sama punya value yang kalau kita ngomong itu benar, oh iya, itu kan jadi enak ke kita gitu. Jadi orang punya branding ke kita tuh, oh si ini emang kalau ngomong suka pakai data kok, datanya beneran kok, datanya valid kok, datanya bukan yang buat-buatan, kan gitu, enak, sama-sama enak jadinya. Kita jadi nggak punya trust issue, kita jadi nggak kita nggak bisa mengkontrol penilaian orang. Dan kamu jangan masa bodoh, karena gini, kamu ngomong di depan publik, bukan ngomong 4 mata dengan saya. 4 mata oke lah, saya masih agak jabanin, paham ya. Jadi saya kasih ceramah begini supaya mengerti pola pikirnya itu, jangan kemudian egois gitu, paham nggak? Karena kita ngomong di sini disaksikan 1000 orang gitu, belum lagi yang di YouTube, belum lagi di device lain mungkin yang nontonnya rekaman atau apa gitu ya. Jadi paham ya? Gitu. Jadi harus bisa teruji. Sekali lagi teman-teman yang Islam, no worry, di room saya kalau kamu ngomong pakai data 10 jam kita antepin. Tanya sama Badrul tuh, yang dulu diskusi sama saya 1,5 jam, cuman dia doang tuh, padahal yang ngantri banyak di bawah. Nggak saya turunin. Di 50 naik lagi, mungkin yang request jadi banyak. Si Badrul ngomong pakai data, nampilin data, nggak saya turunin. Itu saya selalu tepati janji gitu ya. Oke, itu aja curhatnya sebentar. Kita lanjut ya. Jadi diskusi pakai data. Gitu. Kita lanjut ya. Saya mau ambil charger dulu karena ini dari tadi sudah ada notifikasi baterai saya low. Salam Isa. Salam. Siapa nama kamu beneran Isa? Nah ini kalau misalkan saya disuruh kenal sama Isa apa enggak, nah saya kenalan dulu. Isa bin Maryam. Kaifa haluki ahi? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khair. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, ini sesuai dengan tema Yesus Allah. Tanya saya tadi.
Aha, bisa buruan ngomong. Bisa lagi gini Hasan. Jadi ini kan sesuai dengan tema ya. Untuk bisa menguatkan tema ini, saya minta ada. Jangan tiup-tiup di sini, jangan kamu praktikkan surah At-Tahrim ayat 12. Jangan tiup-tiup. Biasa aja ngomongnya, biasa aja nih. Kalau kamu pakai headset, mana headset ya? Ini anggap ya headset. Ini begini aja, udah ngomongnya di sini aja, nggak usah nggak ada syahdu-syahdunya, keganggu beneran. Biasa aja di sini nih, jarak ya berapa senti kayak ini 1 jengkal, kedengeran kok. Kalau misalkan kamu sudah malam di situ, sudah pada tidur ya sudah di sini, tapi jangan di sini banget gitu loh. Kasihan, maksudku kalau aku kan pakai speaker luar nggak terlalu kedengar. Kasihan teman-teman yang pakai headset gitu loh. Sepengap aku kuping mereka dengerin kamu tuh punya pus gitu. Ya, udah gitu nggak jelas nanti suaranya apa. Ya silakan berbicara lagi. Saya mute supaya kamu bisa ini mendengar dan memperbaiki. Iya. Dalilnya apa untuk tema ini? Dalilnya apa? Oke, Matius 24 ayat 29 sampai 31. Kita buka ya. Matius 24 ayat 29 sampai 31 saya bacakan buat kamu. Kamu nanya dalil tema kan, benar kan? Iya. Oke, Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu dalilnya. Yesus adalah Allah itu sendiri. Terus kalau menurut Paulus Allah yang satu itu siapa? U'minu bi ilahin wahid abid dabitil kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa la yura bi rabbin wahidin yasu'al masih ibnillahil wahid al maulud minal ard qabla kulli dzur munur min nur ilahin haq min ilahin haq. Itu menurut Paulus. Nah itu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 19, Kolose 1 ayat 16, terus Korintus 8 ayat 6. Iya, u'minu bi ilahin wahid abin dabitul kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa la yura bi rabbin wahidin yasu'al masih, gitu bahasa Arabnya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang dari Dia kita hidup. Itu ayatnya. Dia satu Allah berarti kan? Iya, memang Yesus dan Bapa itu satu Allah. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Lalu kemudian dalam Yohanes 20 ayat 28 dikatakan iya. Bentar bang, pelan-pelan aja. Jangan buru-buru. Kalau misalkan lama 10-30 itu apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Satu hakikat. Hakikatnya Allah. Ketara. Yes, Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Yohanes 17 ayat 5. Oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Itu. Yesus adalah Nur Allah. Ibrani 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Ya harus cepat, harus pakai dalil. Iya, Yesus dan Bapa kan beda, tapi setara. Yes, beda pribadi tapi satu hakikat. Yes, betul. Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah yang benar menurut Yesus siapa? Allah yang benar adalah Sang Bapa. Terus Yesusnya Allah yang bagaimana dia? Allah yang adalah Firman yang telah menjadi manusia. Kalau ini kan menurut Yesus kan tadi. Allah Yesus adalah kalimatullah. Allah yang Yesus esa. mengatakan dia Allah itu yang mana? Kenapa? Kalau Yesus mengatakan dirinya Allah mana? Kalimatullah. Mana maksudnya dalilnya mana? Maksudnya Yesus mengatakan dirinya Allah. Iya, kan Yesus Allah ini. Yohanes 20 ayat 28. Ya Allahu Rabbi, kata Thomas kepada Yesus. Kemudian Yesus mengkonfirmasi kata Thomas dengan mengatakan, Ya Allah Rabbi.
Iya. Oh mau yang perkataan Yesus langsung maksudnya? Enggak, sudah diganti lagi ya. Enggak diganti. Tuhan jadi Tuhan, sekarang jadi Allah. Wah, ini lagi Tuhan jadi Tuhan. Ntar lu kena lagi. Enggak. Memang perbedaan Tuhan dan Tuhan apa? Udah, enggak. Gua uji. Gak usah so pintar. Gua gas. Lu jual, gua beli. Pokoknya di room Joseph lu jual, gua beli. Lu ngomong apa, gua ademin. Udah diem. Jalan lari. Enggak, gua biarin lu kabur. Tuhan dan Tuhan perbedaannya kita mau apa? pakai kitab apa? Bahasa Arab, yang bahasa Arabnya Bible bahasa Arab atau apa? Apanya? Nggak, Kamu yang kita mau mau pakai mempermasalahkan Tuhan terjemahan dan Tuhan, itu yang kamu permasalahkan. Gak usah lari ke Bible Arab, gak usah bukan. Nggak ke situ, Nggak, kamu tadi bilang kita semua 1.300 orang mendengar bahwa itu udah ganti Tuhan dan Tuhan. Nah, sekarang secara akademis enggak. Tuhan dan Tuhan perbedaannya di mana? Ayo. Iya dong. Ya bukan kalau misalkan lari, Tuhan dan Tuhan di mana bedanya? Kamu nggak dengar perkataan saya Allah? Oh, tadi? saya dengar, kita semua dengar. Kamu mau pakai voting orang banyak, dengar nggak kamu tadi? Oh, dengar. Diam. Kita voting ya. Benar nggak teman-teman? Dia tadi mempermasalahkan kata Tuhan dan Tuhan. Ternyata begini di komalnya juga. Iya, kenapa? Kalau kamu lari-lari ya saya tangkap. Nggak mau kabur. Bahas kata Tuhan dan Tuhan dulu. Baru abis itu bahas yang lain. Ya sudah, curang kamu. Ya kok curang? Nggak usah cengeng. Makanya kalau misalkan nggak becus, jangan asal ngomong. Kamu dengar nggak yang saya bilang tadi? Kamu bilang ketika saya bilang ya Allah berubah Tuhan, kemudian berubah jadi Allah. Kamu yang menyebut tadi Allah. Nggak ada berubah jadi Allah. Oke, kita tampilkan Alkitab. Kamu tampilan data nggak apa-apa, saya tunggu. Dah, diam dulu. Jangan banyak bacot. Ya. Banyak bacot. Kamu banyak bacot, nanti kamu diangkat jadi nabi loh oleh Waraqah bin Naufal. Nih, saya tampilkan ya. Dari Tuhan jadi Tuhan, tiba-tiba jadi Allah. Lo narasi dari mana? Nah, lu jangan so pinter. Open cam, tampilin datanya. Gue tampilin data gue. Open cam ya. Lu mau pakai Alkitab yang mana lo? Kena lo. Mau pakai Alkitab yang mana? Nih. Tampilin. Jangan cuma nomdok lo. Nih. 3 ya Alkitab. Nih. Ini Alkitab yang lama. Oke, kita buka Yohanes 20 ayat 28. Dibilang katanya diubah dari Tuhan ke Tuhan terus jadi Allah tiba-tiba. Wah, iya gitu. Tadi Allah. Kamu iya. Ya, memang lu dengerin dulu diam, jangan banyak bacot. Memang di dalam Yohanes 20 ayat 28 dikatakan ya Tuhanku dan Allahku. Ya Allahu Rabbi. Memang itu perkataan Thomas kok. Apa sih? Udah jangan banyak bacot, tunjukin nih. Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Udah. Gua nggak minta nampilin gelap kayak gitu. Isa. Thomas. Mana beda, mana diubah nih. Ini tahun berapa Joseph? Kita lihat di sini ya. Ini tahun berapa? Karena itu terjemahan dari bahasa Yunani-nya apa? Nih, ini tahun berapa? Ini tahun 74. Nih, Alkitab lama nih. Nih, tahun 74. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Oke. Nah, sekarang kita lihat versi Alkitab lainnya. Katanya Alkitab banyak versi. Kita lihat tadi tahun 74. Tahun berapa Joseph? Jangan asal-asalan Joseph. Jangan lari, Sep. Lu tuh gelap amat. Oh, tahun 2000 berapa? Aduh dulu kok ngeblur. Tahun 2000 berapa ini? Kita lihat. Tahun 2023-2022. Oke, kita buka Yohanes 20 ayat 28. Joseph itu diubah dari Tuhan ke Allah gitu. Ya lah, panas lah. Yang panas itu kan yang jadi gelap kan? Jadi kosong jadinya. Diam. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekarang di mana dirubah nih? Tampilin datanya dong. Tampilin datanya. Enggak, kamu tadi kan pakai bahasa Arab. Ayo, tampilkan yang bahasa Arabnya. Turun deh. Beli lama. Kocak. Ya. Mau ngapain coba? Di ke bahasa Indonesia. Tadi bilangnya bahasa Indonesia, sekarang bahasa Arab. Apa sih? Mau ngapain sih? Hah? Tuh gue jabanin tuh 3 Alkitab. Ini belum yang satu lagi yang ini. Ini yang tahun... Ini sama tahun 74, cuman ini lebih agak modern. Bahasanya lebih agak modern. Bingung saya. Bedanya di mana? Ini makanya saya bilang pede gitu, diskusi lompat pagar gitu. Udah dijabanin satu lari.
Jabanin satu lari, jabanin satu lari, jabanin satu lari. Orang lagi bahas ini diputer, bahas yang ini, bahas ini. Tadi bilang katanya Tuhan jadi Tuhan. Digas di situ lari, digas di sini lari, ya kan? Kan bingung jadinya. Pede lagi bilang katanya Joseph takut diskusi kayak gini curang apa yang curang? Gua jabanin lu yang kabur kok, di mana curangnya? Curang itu kalau misalkan kamu ngomong, ini siapa lagi? Petu ada, ini siapa teman-teman? Jangan asal invite, aduh teman-teman ini siapa sih? Oke kita lanjut ya. Kita lanjut. Minum dulu, biar kesehatanmu ya, nanti kita akan minum, sabar. Buka kamera malah nampirin layar gelap, aku nggak tahu itu layar apa, ditampilin apa, maksudnya mau ngapain gitu. Aduh, ya udah lagi ya guys, aku live-nya nggak bisa lama-lama. Oh, dia tadi mempermasalahkan bahasa Arab. Oh, ini ada. Kamu mau pakai apa? SVD, Smith Van Dyck Arabic Bible. Ini ada nih. Aja batumah wa qalalah Rabbi wa ilahi. Sama. Ya Allahu Rabbi. Rabbi wa ilahi. Kenapa? Baca lagi dari nih. Isi to read version Arabic Bible. Faqala tumah Rabbi wa ilahi. Sama. Terus, oh ini tampilin Arabnya. Nih. Kenapa? Ilahi itu apa? Ilahi itu, wa ilahi itu adalah bentuk masdar dalam Allah itu kamu. Oh mau bukti nih. Nih. Iya, nih gue pakai data. Makanya gue bilang lu pakai data nggak? Nih, konsultasi syariah, asal usul kata Allah dari siapa? Ustadz mana nih? Nih, mana nih? Nah ini. Nih, baca. Karena itu pendapat yang benar bahwa kata Allah berasal dari kata apa? Al-ilah. Nih al-ilah. Annallah. Nih. Iya, jadi kalau misalkan digunakan kata ilahi sama dengan Allah kan? Ngerti nggak maksudnya Islam? Bisa nggak teman-teman oknum Islam ini yang berpolemik dengan kata Allah ini paham nggak dengan data ini maksudnya? Ilahi itu asal katanya Allah. Jadi ketika saya pun menyebut ya Tuhanku dan Allahku seperti dalam translate Alkitab bahasa Indonesia itu karena seperti bagaimana ulama kalian mengatakan Allah itu dari kata al-ilah. Nih. Paham nggak? Apa otaknya nggak nyampe? Ilah itu arti dari asal usul kata Allah. Nih. Tinggal dibalik-balik kan. Teman-teman yang bisa bahasa Indonesia gimana sih? Coba ajarin saya dong. Benar nggak saya bilang? Allah itu kan di sini katakan apa? Allah berasal dari kata al-ilah. Maka al-ilah itu asal dari kata Allah, betul nggak? Tinggal dibalik-balik doang. Jadi ketika dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 28, ya Rabbi wa ilahi, ya Rabbi wa ilahi, maka itu adalah asal dari kata Allah. Simpel nggak kayak gitu? Kenapa dibikin bingung? Bulak-balik doang. Ya kan? Ini juga nandar ribet banget sih ah. Bilangin sama Nandar udah malam, gue bukan pengangguran, jobless, besok harus magang. Kayak nggak ada waktu besok gitu, kayak sengaja banget gitu, mepet-mepet orang udah tengah malam begini, ngapain coba? Oh, saya dipikir semua orang itu kayak dia gitu ya, pengacara gitu, pengangguran banyak acara. Saya juga tadi udah bilang sebelum di-invite ini kan, saya bilang saya mau tidur, nggak bisa lama-lama. Mulai live juga saya udah bilang teman-teman nggak bisa lama-lama. Semangat Kak, selalu semangat saya. Jadi teman-teman, ya ada lagi yang mau bertanya. Bilang aja nggak berani. Iya nggak berani, saya nggak berani sama makhluk gaib. Beneran, anak singkong betul. Betul saya bilang.
Oh, disuruh ngertiin kata ilah. Coba pakai data, bro. Bisa nggak kasih tahu ke kami kata ilah itu artinya apa? Silahkan pakai kamus Al-Munjid atau pakai apa? Silakan saya tunggu. Saya sudah invite nih kamu nih, demi kamu doang nih. Demi kamu doang, beneran. Mana? Dia pakai data mau menjelasin arti kata ilah ya. Kita tunggu nih, beneran nggak? Nepatin atau cuman congor? Kalau congor kita turunin aja lagi. Apakah arti kata ilah sesuai dengan data? Silakan. Open cam kayak tadi. Asal ke arti kata ilah artinya apa? Ilah itu sesembahan. Saya minta data, nggak cuma congor. Bentar, saya buka dulu kamu. Ya, silakan. Pelan-pelan, jangan panas-panas. Iya, nggak usah banyak framing, lebih banyak action. Talk less, do more. Ini kitabmu saja mengatakan hanya satu hal. Udah, mana datanya? Udah belum? Gue tunggu ya. Lagi buka ini, sabar. Lagi buka apa? Lagi buka aplikasi hijau. Iya. Lama. Buka pun lama. Banyakan ngomong. Talk less, do more. Ngerti nggak? Kamu kalau ngomong sekali lagi, kamu diangkat jadi nabi ntar nih sama orang-orang di bawah. Silakan berbicara. Apa itu? Ya, dibacakan. Bukan tahu bacakan. Enggak mau, kamu yang punya data, kamu yang punya bacakan. Nanti saya bisa dituntut karena misalkan nanti dipelintir-pelintir. Silakan. Alaha al-uluhiyah. Ya. Al-uluhiyah, penipu. Di mana di situ ada ya di situ? Al-uluhiyah, di mana di situ dikatakan? Itu uluhatan atau uluhiyah? Artinya apa? Artinya apa? Adalah yang disembah, yang diberikan sembahan, ya kan? Ibadah yang diibadahi. Yang diibadahi. Oke. Alahatan ittakhadhu ilahan nazalahu manzilatun ilah abadan, ya kan? Abadah. Sekarang pertanyaan saya, ketika kamu tampilkan data ini, enggak. Saya mau jangan di scroll dulu. Tetap di situ. Saya minta itu penjelasan tentang apa? Itu penjelasan tentang siapa? Yang diibadahi, yang disembah, itu penjelasan tentang siapa, bro? Silakan. Open mic. Itu tentang siapa? Biasa, saya lagi bicara di mute. Iya, supaya kita bisa mengerti. Itu tentang kata ilah. Tentang kata ilah. Jadi apakah ilah dan Allah itu sama? Beda lah. Beda. Oke, kalau Allah itu apa? Allah itu ismul zat, nama zat. Ismul zat, terus wajibun apa? Al-wajib al-wujud. Jadi kalau misalkan Allah adalah kata nama yang wajib dan wujud, apakah Allah itu tidak disembah dan tidak diibadahi? Nah, makanya dia dikatakan apa? Allah itu al-ma'luh, yang diibadahi. Enggak ada Allah al-ma'luh, itu cuma Allah ismuz zat, al-wajib, al-wujud. Enggak ada Allah wajib diibadahi. Ya. Itu datanya jangan lari. Enggak, tetap di situ. Hei. Enggak. Itu datanya kenapa yang itu? Kenapa yang itu justru menyebutkan bahwa ilah itu memang disembah? Iya, ini kan Allah. Iya, saya minta ketika kamu tadi bilang bahwa Allah dan ilah itu beda, dengerin. Kalau Allah dan ilah itu beda, sedangkan ilah berdasarkan datamu itu adalah sesosok atau sesembahan yang diibadahi, yang disujudi, yang diabdikan. Pertanyaan saya, apakah Allah tidak seperti itu? Terus kamu ngapain muter-muter? Paham nggak? Ini sama kayak yang tadi nih polanya. Hah? Sabar. Jelas. Aduh. Ini temanya ganti, Seth. Yesus Allah tanya Isa ibnu Maryam dengan tanya. Nggak usah tanya kamu aja nggak bisa ngejelasin kok. Data itu aja dipakai. Sekarang saya tanya, itu data dari mana? Saya tanya, jujur kamu. Enggak, jangan bentar. Kan penipu kan, mau lari kan? Data dari mana itu? Itu data dari mana? Data dari mana? Ada gambar-gambar hewan segala, kamu itu bikin rajah ya kamu. Silakan dibuka mic-nya. Itu data dari mana? Kamu siapa? Ya silakan. Tahun berapa? Kamu Al-Mujib. Al-Mujib.
Kamus apa? Al-Munjid tahun berapa? Kasih tahu sama teman-teman. Al-Munjid kamus apa tahun berapa? Siapa yang buat? Oh itu pastor, bentar. Saya lihat ya nama pastornya. Saya kasih tahu ya, nama lengkapnya itu adalah Al-Munjid fi al-Lughah wal. Sorry. Itu baru tahun 86. Dan diterbitinnya beberapa kali, tahun 97, tahun 98, dan tahun 2002. Lu pede, Allah lu baru dikenal tahun 86. Bukan, ini kan jadi rujukannya dari Islam. Dari rujukan apa? Rujukan apa? Kristen dan Islam. Kata siapa? Frater, dengerin. Lu jangan so tahu. Lu aja nggak tahu nama romonya kan? Itu Frater Louis Al-Ma'luf. Itu buatnya buat kalian. Iris kuping saya, kita tanya yuk sama teman-teman Koptik Kristen Mesir. Mau bukti nggak mereka pakai kitab Al-Munjid fi Lughah al-Alam ini? Apa mereka pakai? Lu pakai data, lu ngomong, jangan asal congor. Jangan mentang-mentang di sini semuanya oten gak ada yang ngerti. Untung gua murtad, gua tahu seluk-beluk iman lu. Jadi teman-teman, kitab Al-Munjid fi Lughah al-Alam ini yang dibikin oleh seorang Romo sekalipun yang namanya Frater Louis Al-Ma'luf, ini dibayar oleh mereka untuk bikin kamus bahasa Arab. Dan yang make cuma mereka, orang Kristen Arab gak make ini. Dengan profesionalitasnya, demi pemakaian untuk umat muslim, maka dikatakan dalam kosakata Allah alif lam lam ha itu dikatakan haza ismul zat, itu karena untuk merujuk iman mereka. Makanya itu kamus untuk dipakai orang Islam. Mana ada orang Kristen Arab pakai itu, mana buktinya? Gue minta bukti ya. Jangan nanti saya naikkan temen yang Kristen Koptik ini. Ngomong Arab kamu. Oh bohong kamu. Itu memang cuma untuk Islam. Dan perhatikan, itu baru dibuat perhatikan tahun 86. Lu bayangin 86, lu pede data itu abad 19 lu baru punya pendefinisian tentang Allah. Gimana Fahmi? Kita lanjut lagi, apa itu? Asal kata lafzul jalalah menurut Al-Kithai dan Al-Fa'ra rahimahullah, lafzul jalalah asalnya dari al-ilahu ya sama. Ya. Lalu hamzah dihilangkan, lalu huruf lam yang satu diidghamkan ke lam yang lainnya sehingga menjadi satu lam saja namun bertasdid dan dibaca. Oh, kalau misalkan proper name itu bisa dijegal-jegal ya bro, harusnya nggak boleh loh lafaz jalal lain. Tapi nggak apa-apa. Sebagian ahli bahasa menisbatkan, oh nggak usah hayo-hayo, ini data apa, malah data lebih dabrus lagi. Coba scroll tadi nama. Tadi kan kamu pakai itu kan, data yang dari internet juga kan? Ini kan data juga. Iya dari internet, dengerin. Betul, data dari internet. Kamus Al-Munjid juga downloadnya dari PDF internet kok. Nah, iya, dengerin. Iya, dengerin. Kalau nama proper name itu tidak bisa dijegal loh. Paham nggak? Proper name. Itu kan dari pendapat ulama yang lain. Nah, jadi kamu mau diskusi sama saya, kamu diskusi dulu sama ulama yang lain. Bye-bye. Mau tidur ngantuk. Puyeng gua. Lu masih beda ulama lu masih beda pendapat sama ulama lu pede diskusi sama gua, lu akuin sendiri kan? Jadi paham nggak teman-teman alur diskusi saya sama dia? Ngerti nggak maksudnya? Jadi memang di dalam kalangan mereka sendiri tentang asal usul kata Allah itu memang masih berbeda-beda pendapat. Terus kenapa lu masih pede diskusi sama saya? Gitu, ngerti nggak sih? Ya ulama lu aja saling beda pendapat, lu masih pede pakai gunain pendapat yang sama, ngapain? Paham nggak? Saya mau tidur. Ya udah jam 10, saya tuh cuman bisa tadinya harusnya jam 9 karena saya harus menjaga pola tidur saya teman-teman. Saya lagi ya jaga kesehatan lah ya supaya tetap sehat. Lagi bulking. Gimana nih kita mau lanjut apa gimana? Terus juga kan saya biasa tuh bangun jam 5, sekarang jam 6 workout dulu, abis itu kalau nggak workout gym. Hari ini harus ada tidur sih harus diperbaiki lah pokoknya lah. Tuh nggak tuh kantong mata gue tuh udah jelek banget ini muka, kantong matanya masalahnya. Udahlah ya, ngapa jadi curhat. Thank you. Ya ada ayam kayak apa ya, terus dong menyangkali Yesus sampai ayam berkokok. Thank you Ci Agnes. Ya kita doa dulu ya. Thank you teman-teman ya, mohon maaf kalau diskusinya memang seperti itu modelan Joseph. Buat teman-teman yang baru kenal, memang teman-teman sekali lagi saya tegaskan untuk pengertian secara kita bisa memahami bagaimana diskusi di ruangan saya adalah
siapapun itu, mau Kristen mau Islam, kalau memang berbicara harus pakai data, karena kita juga saling mendengarkan dan saling belajar. Ketika kita belajar, kita butuh referensi, kita butuh sumber. Sama seperti kita sedang sekolah, sama seperti kita sedang kuliah, apapun yang kita dapatkan harus ada sumber referensi yang sangat jelas gitu. Dan teman-teman, sekali lagi saya selalu ingatkan buat teman-teman yang bertanya, terima kasih buat teman-teman yang selalu care sama saya. Terima kasih, tap-tap layarnya udah 1M. Wah, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Thank you moderator Celo, thank you Om Don, teman-teman semuanya di bawah moderator. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang bertanya, Joseph ada jadwal khusus? Nggak pernah. Saya live dari dulu nggak pernah dipatokkan jadwal Senin sampai Jumat jam itu, nggak pernah. Sebisa saya, seluang waktu saya, karena mohon maaf, saya mahasiswa tingkat akhir, saya juga sedang dalam proses magang, saya juga punya kehidupan. Sama seperti teman-teman juga mungkin saya tidak pernah bilang bahwa penginjilan atau pewartaan tidak penting, tapi maksud saya begini. Saya kalau di live TikTok juga dengan melihat kondisi yang sekarang dan menimbang nasihat dan saran dari teman-teman apologetika, teman-teman apologet lainnya, siapapun itu, mereka memberikan masukan saran, jangan sering-sering live dulu untuk mengurangi frekuensi live, maka saya turuti. Itu juga yang menjadi pertimbangan saya. Jadi teman-teman harap mohon maklum ya. Dan teman-teman sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam cara penyampaian dan teman-teman yang belum sempat untuk naik mungkin di lain kesempatan. Makasih ya yang sudah live, yang sudah nonton, yang sudah memberikan berkat melalui gift. Kiranya berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, teman-teman diberikan kesehatan. Mari kita akhiri live ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dan kita bawa dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan ilahi, melalui Engkau kami mengenal Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah Engkau berikan kepada dunia sebagai satu-satunya jalan dan satu-satunya sarana keselamatan yang sampai kepadamu. Ya Bapa, kami percaya juga ketika Putramu Tuhan kami Yesus Kristus mengutus Roh Kudus, kami percaya bahwa setiap dari kami penuh akan Roh Kudus. Maka dari itu ya Bapa, kami mohon agar bimbing kami selalu, sertai kami selalu. Janganlah Engkau tinggalkan kami. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai setiap dari kami. Dan kami percaya bahwa keselamatan itu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau sentuh orang-orang yang masih dengan keras hati menolak. Tetapi ya Bapa, perkenankanlah mereka dengan kerendahan hati, dengan kehendak bebas mereka menanggapi keselamatan itu. Ya Bapa, Engkau tahu segala pergumulan kami, Engkau tahu segala apapun yang sekarang kami hadapi, kiranya apapun itu, penyakit, permasalahan apapun, baik dalam lingkup keluarga, apapun itu ya Bapa, dengan kolega, dengan teman, Engkau selesaikan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan damai kepada para rasul, maka kami pun juga beroleh damai yang sama agar kami bisa memberikan damai sejahtera kepada sesama dari kami. Seperti bagaimana Fransiskus dari Asisi Santo kami yang mengatakan, jadikanlah kami pembawa damai. Maka ya Bapa, jadikanlah kami pembawa damai bila terjadi kekacauan. Ya Bapa, sebentar setiap dari kami ingin istirahat. Kiranya Engkau mengutus malaikat-malaikatmu untuk berjaga-jaga di sekeliling kami agar kami bisa beristirahat dan kami bisa bangun pada keesokan harinya dengan segar, dengan bugar, dan kami kembali mewartakan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap dari kami, sehingga kami dapat menjadi perpanjangan tangan alat pengasih-Mu dan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, doa ini kami tutup dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa yang salah pada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman ya yang nggak nyadar saya tadi ketawa sampai mau keluar ini ya layar ya, terlalu khusyuk, terlalu asik, terlalu benar-benar mungkin ya. Jadi ya teman-teman, sekali lagi terima kasih buat yang sudah menyimak dari awal sampai dengan detik ini. Terima kasih yang sudah tetap layar, yang sudah memberikan berkat melalui gift. Sampai berjumpa di lain waktu. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap positif, tetap berbagi sukacita dan berbagi damai sejahtera yang telah Tuhan Yesus berikan kepada setiap dari kita. Tetap berusaha menjadi orang lebih baik
dari yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati selalu teman-teman semuanya. Salve, shalom teman-teman, selamat malam, bye-bye. Diundang Nandar.
Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah bersama-sama mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik dari Bang Yosef bersama dengan kaum-kaum sebelah, yang dimana seringkali mereka mempertanyakan tentang iman Kristen. Ketika hal itu dijelaskan, bukannya menjadi mengerti bahwa iman Kristen seperti itu yang mereka yakini dan begitulah cara mereka untuk menafsirkan kitab sucinya. Tidak ada di kepala mereka seperti itu ya. Tapi ketika mereka bertanya dan dijawab, mereka malah mempersoalkan banyak hal. Dan seandainya hal yang mereka lakukan kita lakukan balik kepada mereka, tentunya itu sudah tidak bisa di Indonesia ini. Karena sekali lagi mental mereka itu bukan mental orang-orang yang mau siap dalam segala hal gitu ya. Siap untuk berdiskusi, siap untuk bernarasi, siap untuk mengungkapkan diskusi-diskusi seperti ini, mengungkapkan fakta gitu. Mereka tidak punya kemampuan sampai di situ teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan ada orang-orang yang modelnya seperti itu, seperti ini gitu ya. Tapi bersyukurnya teman-teman, Bang Yosef ini secara luar biasa membuktikan kepada kita bahwa iman Kristen itu teruji dengan sejarah, teruji dengan hal-hal semacam demikian ya. Jadi kalau kita ditanya bagaimanapun caranya, kita nggak baperan gitu, kita nggak berlebihan mengekspresikan mungkin kekesalan dan lain sebagainya. Mereka ya beda lagi ceritanya. Kalau kita berbicara tentang iman Kristen, itu sudah teruji dengan sejarah. Apa yang terjadi hari ini mungkin adalah sebagian kecil daripada peristiwa-peristiwa besar di masa lalu yang sudah terjadi dengan iman Kristen itu sendiri. Apakah itu membuat iman Kristen menjadi tidak ada lagi? Ya, faktanya teman-teman bisa lihat sendiri hari ini ya. Iman Kristen itu berkembang pesat, berkembang luas di dunia ini. Ya, mau bagaimanapun iman Kristen telah berkembang luas, dan di dunia ini kalau kita berbicara ya orang Kristen jauh lebih banyak ya. Itu kalau kita hitung semua alirannya, mulai daripada Katolik sampai dengan Kristen Protestan dan aliran-aliran lainnya, Lutheran lah, Calvinis lah, dan masih banyak yang lain, Pentakosta, Karismatik, semua masih banyak. Jadi kalau kita berbicara tentang iman Kristen itu sangat luas sekali, dan ya terbukti bahwa memang harus diakui bahwa kita ini orang Kristen banyak alirannya, bukan karena kita berbeda Tuhan, tidak. Kita punya Tuhan yang sama ya, itu kecuali harus dikecualikan Saksi Yehova dan kelompok-kelompoknya ya. Itu mereka dikecualikan. Tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa semua Kristen-Kristen yang betul-betul mengakui Yesus adalah Tuhan, Allah Tritunggal, Alkitab firman Tuhan dan lain sebagainya, adalah Kristen-Kristen yang disebut dengan Kristen Ortodoks, yang mereka di mana satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, tetapi memahami aspek-aspek tertentu, misalkan bahasa roh, baptisan, tentang bahkan tentang kerajaan 1000 tahun yang kita kenal dengan supraranianisme, Arianisme dan lain-lain itu, kita berbeda di situ gitu ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang lainnya ya kita sama aja gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang membuat iman Kristen ini banyak alirannya, banyak gereja-gereja yang denominasinya berbeda-beda. Nah, tapi dalam perbedaan itu juga banyak sebetulnya diskusi-diskusi yang di dalamnya terjadi gitu ya. Tapi bersyukurnya teman-teman ya, iman Kristen ini tetap berdiri dengan kokoh ya. Kalau kita ditanya oleh orang uclim-uclim dari sebelah ini ya, kita bersatu untuk menjawab mereka, dan kita punya konsep yang sama. Kalau kita tanya pendeta Kristen Protestan, apakah Yesus itu menebus dosa? Ya, kita mau tanya dengan
orang Katolik misalkan sama, kita mau tanya tentang Protestan juga sama jawabannya, pasti Yesus itu menebus dosa. Apakah Yesus itu pernah ada dalam sejarah? Semua aliran itu pasti mengakui Yesus itu ada dalam sejarah. Even orang saksi Yehova pun juga mengakui itu. Cuma pemahaman mereka akan keilahiannya itu yang agak berbeda aja. Bahkan bukan agak, tapi sangat berbeda. Nah itulah teman-temannya, bahwa kita ini punya satu prinsip. Kita dipersatukan oleh Yesus adalah Tuhan itu bahasa bersama kita di tengah-tengah perbedaan-perbedaan teologis yang ada gitu ya. Apakah itu esensial? Ya tentu saja perbedaan teologis itu sangat esensial juga sebetulnya, baik itu tentang baptisan, doktrin-doktrin yang lainnya, itu esensial bagi pribadi-pribadi gereja. Makanya kita berpikir kalau tidak esensial ya kita nggak berdiri sendiri ya. Nah tapi kembali lagi ke topik, bahwa kaum-kaum sebelah ini mereka lupa menyadari bahwa di dalam tubuh mereka juga banyak hal yang seharusnya mereka diskusikan, mereka pikir dan mereka bahas dalam iman mereka untuk semakin meyakinkan mereka bahwa iman mereka ini benar atau tidak gitu ya. Karena urusan mereka itu ngurusin agama orang lain tiap hari, bahasa agama orang lain tiap hari, apa nggak capek gitu ya. Tapi kalau giliran dibahas kembali, ya mereka nggak terima gitu. Suma misalkan, apa yang mereka lakukan, Suma, Donditan, kayak nama itu kan sudah kelewatan dari batas-batas yang sudah dibuat oleh pemerintah sebenarnya. Cuma kan mereka tetap saja nyaman dengan situasi itu, mereka bebas dalam situasi macam demikian. Mungkin karena mereka mayoritas, bukan mungkin sih, tapi karena memang faktanya mereka mayoritas. Jadi tidak ada yang ganggu mereka. Nah, tugas kita apa? Kita menjawab mereka, kita menyatakan kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya, menyatakan kepada mereka fakta-fakta, menyatakan kepada mereka firman Tuhan yang sebenarnya itu apa gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Yosef ya, bahwa kebenaran itu harus muncul daripada kita orang-orang Kristen ya, untuk mereka gitu ya, karena mereka butuh itu. Mereka nggak kenal kebenaran, teman-teman. Kita yang sudah mengenal kebenaran itu, maka kita harus menjadi berkat bagi mereka ya, menjadi membawa damai, membawa kabar sukacita, membawa kabar baik kepada mereka. Memang satu sisi itu sulit ya, tapi memang kita terpanggil untuk melakukan itu. Maka pesan saya kepada teman-teman, mari kita terus menjadi berkat, kita menjadi garam dan terang buat mereka. Kita sebisa mungkin dalam hidup kita menjadi contoh buat mereka, seperti Kristus telah menjadi contoh untuk kita. Kita mengasihi mereka, kita menunjukkan cinta yang tanpa batas kepada mereka ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Shalom.